Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cuan ID. Di video ini kita akan menganalisa saham dari PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto. Di sini kita akan menganalisa dari asetnya, laba bersihnya, harga wajar sahamnya, dan dividennya. Dan di akhir video saya akan memberikan penilaian terhadap saham ini berdasarkan apa yang sudah kita analisa di video ini. Oke, kita langsung ke videonya. Yang pertama di sini, jika kita lihat di bagian sektornya untuk market cap-nya, di sini berada di peringkat keempat di bawah SMSM, Masa dan juga ASI. Kemudian jika kita lihat lebih spesifik di industrinya, otomotif dan komponen, di sini juga sama berada di peringkat 4 di bawah SMSM, Masa dan juga ASI. Nah, kemudian untuk pemegang sahamnya, di sini perusahaan ini sendiri, PT Astra International Tbk, memegang 80% sahamnya dan publik memegang 20%. Kemudian di sini kita akan melihat laporan keuangannya. Di sini saya sudah mendapatkan data-datanya. Data ini saya dapatkan dari website idx.co.id. Di sini untuk listed share-nya di kuartal ketiga 2022, jumlah saham yang beredar di angka 4,8 miliar lembar saham, dan di kuartal keempat juga masih sama. Kemudian jika kita melihat ke asetnya, di sini jika kita lihat di kuartal ketiga 2022, jumlah asetnya 18,4 triliun rupiah. Di sini ada peningkatan 0,41% di kuartal keempat 2022, naik ke 18,5 triliun rupiah. Jadi di sini bagus sekali untuk asetnya ada peningkatan. Kemudian jika kita lihat 4 laporan terakhir, di sini juga sangat bagus sekali. Meskipun di sini dari kuartal pertama 2022 ke kuartal kedua 2022 ada penurunan, tetapi di sini 2 kuartal berturut-turut berikutnya mengalami kenaikan, artinya sangat bagus. Kemudian jika kita lihat liabilitasnya, di sini di kuartal ketiga 2022 di angka 5,9 triliun. Kemudian di sini ada penurunan di kuartal keempat 2022. Di sini turun 7,38% ke angka 5,4 triliun. Di sini artinya sangat bagus karena di sini hutang perusahaan ini menurun. Dan di sini jika kita lihat di 4 laporan terakhir, di sini juga cukup bagus. Di sini sempat ada penurunan di kuartal kedua 2022. Kemudian di sini naik tinggi di kuartal ketiga, dan di kuartal keempat di sini turun lagi. Jadi di sini sangat bagus karena ada penurunan hutangnya. Kemudian jika kita lihat ekuitasnya di kuartal ketiga 2022, di sini ada 12,5 triliun rupiah, dan di sini bagus sekali. Ada peningkatan 4% di kuartal 4 2022. Di sini naik ke 13 triliun. Jadi artinya sangat bagus sekali. Di sini modal bersihnya ada peningkatan. Dan jika kita lihat di 4 laporan terakhir, di sini juga sangat bagus sekali. Di sini meskipun ada penurunan di kuartal kedua, di sini 2 laporan berikutnya berturut-turut ada kenaikan. Jadi untuk modal bersihnya ini sangat bagus sekali. Kemudian jika kita lihat laba bersihnya di kuartal ketiga 2022, di sini ada 910 miliar, dan di sini sangat bagus sekali. Ada peningkatan 61% di kuartal keempat 2022. Di sini naik ke 1,4 triliun. Dan jika kita lihat di 4 laporan terakhir, di sini sangat bagus sekali. Mulai dari kuartal pertama 2022 sampai di kuartal keempat 2022. Di sini 4 kali berturut-turut ada kenaikan. Jadi di sini laba bersihnya sangat bagus sekali. Kemudian jika kita lihat ROI-nya atau return on equity, di sini di kuartal ketiga 2022 ROI-nya 7,3, dan di sini ada kenaikan 55%
di kuartal keempat 2022. Di sini naik ke 11,3. Artinya sangat bagus sekali. Di sini tingkat efektivitas tim manajemen perusahaan meningkat. Dan jika kita lihat di 4 laporan terakhir dari kuartal pertama 2022 hingga kuartal keempat 2022, di sini berturut-turut ada kenaikan. Ini artinya tingkat efektivitas tim manajemen perusahaan sangat bagus. Kemudian jika kita lihat DER-nya atau debt to equity ratio, di sini di kuartal ketiga 2022 DER-nya 0,47. Kemudian di sini ada penurunan di kuartal keempat 2022. Di sini turun 11% ke angka 0,41. Ini juga artinya bagus. Artinya di sini hutangnya lebih kecil daripada modalnya. Dan jika kita lihat di 4 laporan terakhir, di sini juga cukup bagus sekali. Di sini meskipun ada kenaikan di kuartal ketiga 2022, tetapi di sini di kuartal keempat bisa turun lagi. Artinya manajemen hutang dari perusahaan ini sangat bagus sekali. Kemudian jika kita lihat BV-nya atau book value, di sini di kuartal ketiga 2022 di angka Rp2.601 dan di sini naik 4% di kuartal keempat 2022 ke angka Rp2.707. Ini artinya sangat bagus karena ada peningkatan. Dan di sini jika kita bandingkan dengan harga saat ini, harga saham auto saat saya menganalisa laporan keuangannya, di sini harganya Rp1.755 dan harga wajarnya Rp2.707. Di sini artinya sahamnya masih undervalued atau di bawah harga wajarnya, jadi masih sangat cocok untuk dibeli. Dan jika kita lihat BV-nya di 4 laporan terakhir, di sini juga sangat bagus. Di sini meskipun ada penurunan di kuartal kedua 2022, di sini hanya turun 0,03%. Kemudian di sini 2 kali berturut-turut ada kenaikan. Kemudian jika kita lihat PBV-nya, di sini saya tandai dengan warna merah karena di sini datanya tidak bisa saya dapatkan dengan real time. Jadi saat kalian menonton video ini, mungkin datanya sudah berubah. Di sini saya menggunakan harga saat saya menganalisa saham ini Rp1.755. Di sini di kuartal ketiga 2022, PBV-nya atau price to book value di angka 0,67 dan di sini ada penurunan di kuartal keempat 2022 di angka 0,64. Nah, di sini sangat bagus sekali karena di sini masih sama-sama di bawah 1. Artinya harga sahamnya masih lebih murah dibandingkan harga wajarnya. Dan di sini jika kita lihat di 4 laporan terakhir, di sini sangat bagus. Meskipun di kuartal kedua di sini ada kenaikan, tetapi di sini 2 laporan berikutnya ada penurunan berturut-turut. Jadi harganya bisa dikatakan masih sangat murah karena di bawah harga wajarnya. Kemudian jika kita lihat EPS-nya atau earning per share, di sini di kuartal ketiga 2022 di angka Rp188. Kemudian di sini ada peningkatan atau kenaikan di kuartal keempat 2022. Di sini naik 61% ke angka Rp305. Ini artinya sangat bagus karena di sini laba per lembar sahamnya atau profit per lembar sahamnya di sini ada peningkatan. Dan di sini jika kita lihat di 4 laporan terakhir dari kuartal pertama 2022 hingga ke kuartal keempat 2022, di sini selalu ada peningkatan. Jadi sangat bagus sekali untuk laba per lembar sahamnya atau profit per lembar sahamnya. Kemudian jika kita lihat PER-nya atau price to earning ratio, di sini juga tidak real time. Di sini di kuartal ketiga 2022 PER-nya 9,2 dan di sini ada penurunan 38% di kuartal keempat 2022, turun ke 5,7. Di sini juga artinya sangat bagus sekali karena semakin rendah PER ini, maka kinerja perusahaan semakin bagus. Dan di sini jika kita lihat di data 4 laporan terakhir, di sini juga sangat bagus sekali, selalu ada penurunan untuk PER ini atau price to earning ratio. Jadi di sini kinerja perusahaan sangat bagus sekali. Nah, kemudian untuk dividennya, di sini jika kita lihat beberapa yang terakhir,
Di sini dari 2019 hingga 2022 selalu ada pembagian dividen, dan di sini bahkan di 2 tahun terakhir di 2021 dan 2022, di sini dalam setahun dia membagikan 2 dividen. Artinya sangat bagus sekali. Nah, terakhir untuk penilaian saya terhadap saham ini. Di sini saya memberikan nilai 9/10 karena sudah kita lihat bersama tadi, di situ sangat bagus sekali. Mulai dari laporan keuangannya, dividen, dan lain-lain. Oke, jadi sekian saja video kali ini. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya.